Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menemukan masalah dalam penelitian. Misalnya Anda sedang mengerjakan skripsi, ya, itu kan pasti harus ada masalah biasanya. Masalahnya itu apa? Hingga kita mencoba untuk meneliti penelitian kita. Simak terus videonya agar kita tahu apa atau bagaimana cara untuk menemukan masalah dalam penelitian. Oke, salah satu cara untuk menemukan masalah dalam penelitian kita yaitu adalah kita mencari fenomena-fenomena yang tidak ada teorinya. Maksudnya gimana? Kok fenomena-fenomena tidak ada teorinya? Nah, ini kan banyak kejadian-kejadian yang belum terilmiahkan, seperti yang terjadi di masyarakat atau tradisi-tradisi masyarakat di desa-desa itu kan tidak ada secara teoritisnya, itu tidak ada. Maksudnya bagaimana? Nah, itu bisa kita kaji hal-hal tersebut karena tidak ada teori-teorinya. Ketika kita meneliti itu memang dirasa berat karena tidak menggunakan teori. Misalnya ini memang penelitian ini berat, ini biasanya dilakukan ketika penelitian ini untuk menemukan grand teori atau dia untuk menemukan sebuah teori. Jadi dia melakukan suatu hal yang tidak ada teori. Lalu ada pertanyaan, apakah semuanya itu ada yang tidak ada teorinya? Kan semua sudah di teori-teorinya semua. Nah, belum tentu. Karena sesuatu yang memang dulunya itu tidak masuk akal hingga diilmiahkan, itu sekarang sudah diteorikan. Jadi sekarang tuh masih ada sesuatu yang belum diteorikan, seperti hal-hal yang berupa mitos itu yang belum bisa diteorikan. Kalau dia sudah diteliti secara ilmiah, nah itu bisa menghasilkan suatu teori. Nah, makanya dari itu, misalnya Anda sudah mempunyai judul penelitian, nah Anda belum tahu itu masalahnya apa. Sebenarnya kalau Anda belum tahu, cek dulu judulnya atau cek isinya. Di dalamnya itu sebenarnya itu ada nggak teorinya. Kalau ada teorinya berarti nggak memakai ini, karena yang pertama ini harus menggunakan ada fenomena yang tidak ada teorinya. Ini bisa yang pertama, cara yang pertama bisa Anda gunakan. Lalu cara yang kedua untuk menemukan masalah dalam penelitian yaitu adalah kita harus menemukan konsep yang tidak diteliti oleh penelitian terdahulu. Nah, mungkin misalnya dalam penelitian terdahulu itu meneliti tentang pendidikan karakter. Nah, ternyata ada konsep yang tidak terdapat pada pendidikan karakter, yang padahal konsep itu harus dilaksanakan ketika melaksanaan pendidikan karakter. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita menemukan konsep yang tidak ada penjelasannya dalam penelitian terdahulu, maka kita bisa ambil, nah itu sebuah masalah, sudah menjadi sebuah masalah penelitian kita. Nah, itu sangat mudah sekali. Nah, makanya kan kalau kita berusaha untuk meriset penelitian-penelitian terdahulu, selalu kita riset, itu biasanya ada suatu penelitian yang ada konsep yang belum dijelaskan. Nah, ketika Anda menemukan konsep yang belum dijelaskan, itu bisa Anda ambil sebagai subjek atau sebagai subjek penelitian Anda. Jadi misalnya juga ketika penelitian terdahulu itu sudah terlalu lama, konsep-konsepnya sudah terlalu lama, itu waktunya untuk didaur ulang. Sudah waktunya untuk diperbarui. Nah, maka bisa Anda perbarui konsep-konsepnya itu dengan suatu penelitian lagi. Nah, itu bisa dijadikan suatu sumber masalah atau permasalahan penelitian Anda. Lalu hal ketiga yang bisa Anda gunakan untuk mencari permasalahan penelitian yaitu mencari suatu hasil penelitian yang tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten itu ya selalu terjadi perbedaan dari penelitian terdahulu. Misalnya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Penelitian sana mengatakan iya atau X sama dengan Y, ya. Yang satunya X tidak sama dengan Y misalnya. Nah, itu ada perbedaan. Nah, ketika Anda menanggapi suatu perbedaan penelitian-penelitian terdahulu, itu bisa dijadikan suatu sumber masalah untuk Anda teliti. Karena Anda ini nanti bisa menjadi jalan tengah, atau enggak Anda bisa mendukung yang benar, atau enggak Anda yang bisa mendukung yang salah. Nah, ketika hal itu
dapat Anda temukan, maka Anda nanti bisa menemukan sumber masalah yang telah diteliti orang-orang terdahulu yang hasilnya itu berbeda-beda. Anda menemukan hal masalah sendiri yang nanti harus Anda selesaikan dalam penelitian Anda. Nah, itu yang Anda melihat dari hasil penelitian terdahulu ya, yang mungkin berbeda-beda, yang Anda nanti ambil sebagai objek penelitian Anda. Lalu hal yang keempat yang bisa Anda pakai yaitu adalah menemukan kekurangan penelitian terdahulu. Ini yang banyak dilakukan oleh mahasiswa skripsi kita, yaitu mungkin dalam penelitian terdahulu itu sudah banyak, tapi kita selalu mencari kekurangannya apa. Itu biasanya di penelitian terdahulu, misalnya itu di akhir dalam penelitian itu kayak diamanahkan untuk penelitian selanjutnya, mudah-mudahan akan bisa meliti hal apanya. Nah, itu kita bisa ambil dalam penelitian itu. Makanya kita sering baca-baca skripsi kakak kelas kita biar tahu kekurangannya itu apa dari skripsi kakak kelas kita. Maka kita akan mengembangkan, kita mempelajari lagi, atau kita nanti membuat itu menjadi judul penelitian kita, yaitu dari penelitian yang atas. Mesti dalam penelitian itu tidak mungkin ada yang sempurna kan. Dalam suatu penelitian Anda pun ketika nanti akan menulis skripsi, atau enggak ada sekarang sudah menulis skripsi tapi masih belum menemukan masalahnya itu apa, itu tidak mungkin Anda nanti menyelesaikan dengan sempurna. Yang penting nanti ketika Anda membuat skripsi itu Anda bisa lolos. Bagaimana Anda itu nanti bisa lolos hingga di ACC ke ujian prakosa. Yang penting seperti itu. Itu tadi 4 cara ya, 4 cara yang bisa Anda gunakan untuk menemukan sumber masalah dalam penelitian. Misalnya apabila Anda sudah mengerjakan skripsi, tapi kan sering ditanyai oleh dosen penguji atau dosen pembimbing Anda, ini sebenarnya masalah dalam penelitiannya Anda apa? Nah, itu kan sudah Anda rumuskan ya, di rumusan masalah, permasalahan A, B, dan C itu bisa Anda nanti rangkum, dan Anda nanti tinggal mengungkapkan sebenarnya tujuan dari rumusan masalah yang telah saya rangkum, ini yang telah saya buat ini adalah untuk misalnya karena ada fenomena yang tidak ada teorinya, misalnya seperti itu. Jadi saya ingin menjelaskan atau menjadikan fenomena itu sebagai teori. Wah, hebat itu malahan. Atau enggak, ketika itu misalnya sudah Anda membuat rumusan masalah di situ, nah Anda ditanyai ini rumusan masalah ini dari rumusan masalah ini sebenarnya masalahnya apa, ditanya oleh dosen pembimbing Anda. Nah, ketika itu Anda tinggal menjawab, oh dari rumusan masalah ini saya mengangkat dari skripsi terdahulu yang memang belum menemukan hasil penelitian yang sama misalnya, atau enggak hasil penelitiannya masih kurang, jadi saya harus melengkapi lagi. Nah, ketika Anda ditanya dosen pembimbing seperti itu, Anda dengan lancarnya bisa menjawab dengan mudah, karena nanti Anda sudah tahu sebenarnya masalah yang niatan saya itu meneliti hal ini apa, atau enggak meneliti objek ini apa, itu kita tahu. Apalagi kalau di zaman sekarang ini ya, yang kita ketahui itu kan kita banyak ke penelitian studi literatur atau literatur review. Jadi kita banyak meneliti tentang jurnal-jurnal, kita meneliti tentang buku, atau enggak kita nanti meneliti tentang hal-hal yang lain yang berbasis dengan data yang sifatnya sudah tertulis. Nah, ketika kita meneliti itu, kita sebenarnya permasalahannya apa. Nah, ini kita harus baca dulu. Yang penting kita harus baca, kita riset, kita cari tahu, oh mungkin itu ada kekurangan dari karya-karya itu yang mungkin tidak diungkapkan, itu bisa nanti kita kaji, atau enggak di situ ada perbedaan ungkapan-ungkapan. Ini yang biasa banyak dicari oleh penulis-penulis skripsi kita ketika dia meneliti tentang studi literatur review. Dia itu banyak yang mencari tahu atas misalnya perbandingan atau perbedaan, atau hal apa yang berbeda, hal apa yang menjadi karakter dari penulisan itu. Nah, ketika dia sudah tahu, nah itu dijadikan suatu karya tulis yang ilmiah yang berupa skripsi, yang dijadikan suatu sumber masalah penelitiannya, yaitu mencari perbedaan, mencari hakikat dari penulisan itu, misalnya hakikat dari pendidikan, hakikat dari karakter apa itu yang telah ditulis itu kan dirangkum. Jadi penelitian itu kan sebenarnya itu kita berangkat dari gap atau suatu permasalahan. Itu kebanyakan kita berangkat dari suatu permasalahan, tapi kebanyakan yang terjadi di lapangan ketika mahasiswa itu meliti suatu skripsi atau dia membuat skripsi itu berangkatnya dari judul. Jadi bukan dari permasalahan, dia cari judul
dan setelah cari judul, mendapatkan judul hingga dia membuat proposal, itu masih belum tahu sebenarnya permasalahan dari proposal saya itu apa. Yang penting jadi, yang penting saya di ACC, dan sampai nanti dia menuju kepada skripsi, mengerjakan skripsi, dia tuh belum tahu juga permasalahannya, hingga nanti selesai skripsinya baru tahu. Lah itulah manfaat dari mengerjakan skripsi. Jadi kadang kita jadi duluan baru paham, kadang kita paham duluan baru jadi berbeda-beda. Yang penting Anda bisa menyelesaikan skripsinya itu dengan baik dan dengan perjuangan hingga semangat di ACC. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini. Tetap subscribe channel saya dan juga share ke teman-teman yang lain apabila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.